Apakah kamu tertarik menjadi seorang data scientist? Kalau iya, jangan skip video ini ya, karena kali ini tim algoritma akan menunjukkan kalian bagaimana rasanya menjadi seorang data scientist. Bayangkan kamu merupakan seorang data scientist, dan kamu diberikan sebuah proyek yang menggunakan data science pada sebuah perusahaan. Hal yang paling penting untuk kamu lakukan pertama adalah untuk memahami masalah yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Kamu bisa memulainya dengan mengadakan pertemuan dengan klien dan mengajukan berbagai pertanyaan yang relevan untuk mengerti dan mendefinisikan objektif dari proyek ini. Menjadi seorang yang selalu ingin tahu adalah salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang data scientist. Setelah itu, kamu melanjutkan pada tahapan yang kedua, yaitu data acquisition. Pada tahap ini, kamu mengumpulkan data dan menggali data dari berbagai sumber seperti server website, logs, database, API, dan tempat penyimpanan online. Sepertinya untuk mendapatkan sebuah data yang benar menghabiskan banyak waktu dan tenaga ya. Setelah seluruh data dikumpulkan, tahapan selanjutnya adalah data preparation. Pada data preparation, terdapat dua tahapan, yaitu data cleaning dan data transformation. Proses data cleaning menghabiskan banyak waktu karena di sanalah kamu berkutat dengan berbagai skenario yang kompleks seperti tipe data yang tidak konsisten, atribut yang tidak valid, nilai yang hilang maupun terduplikasi. Kemudian dalam data transformation, kamu memodifikasi data tersebut dan menempatkannya berdasarkan penempatan data yang sesuai. Dalam sebuah proyek, alat ETL akan sangat membantu dalam melakukan transformasi yang kompleks sehingga kamu dapat memahami data dengan lebih baik. Mengetahui apa yang dapat kita lakukan dengan data yang kita miliki sangatlah krusial. Maka langkah selanjutnya yang akan kamu tempuh adalah melakukan exploratory data analysis. Dengan bantuan EDA, kamu dapat memilih dan mengembangkan berbagai variabel yang akan kamu gunakan dalam pengembangan sebuah model. Tahapan EDA merupakan sebuah tahapan yang penting. Namun, apa jadinya kalau kamu tidak melakukan tahapan ini? Kamu akan berakhir pada penggunaan model yang tidak akurat. Jadi, jangan sampai terlewat ya. Sekarang kamu telah berada pada kegiatan inti dari proyek ini, yaitu data modeling. Dalam tahapan ini, kamu akan melakukan pencocokan secara repetitif dengan menggunakan berbagai teknik dalam machine learning, seperti KNN dan decision tree, pada data yang kamu miliki. Untuk melihat model manakah yang paling sesuai dengan kebutuhanmu, kamu perlu memasukkan berbagai model ke dalam dataset yang kamu miliki untuk melihat kecocokannya dan pada akhirnya memilih model yang paling tepat untuk digunakan. Dalam proses modeling pada data, kamu dapat menggunakan Python maupun RLOH. Tahapan selanjutnya adalah visualization and communication. Di sini kamu kembali bertemu dengan klienmu untuk melakukan komunikasi terkait data yang kamu temukan dengan sederhana dan efektif. Untuk meyakinkan mereka, kamu bisa menggunakan Tableau, Power BI, dan QlikView untuk membantumu membuat laporan akhir dan dashboard sehingga lebih meyakinkan. Akhirnya, setelah disetujui, tahapan terakhir yang kamu lakukan adalah deploy and maintain. Di sini kamu mengimplementasikan model yang telah kamu buat pada bagian pra-produksi terlebih dahulu, kemudian pada lingkungan produksi. Dengan adanya model yang telah kamu buat tadi, kamu dapat melihat analisis terkini. Tidak sampai di sini, monitoring pun perlu dilakukan untuk terus mempertahankan performa dari proyek data science yang telah kamu buat. Nah, sekarang kita telah melihat bahwa menjadi seorang data scientist itu sangat menyenangkan, dinamis, dan memiliki tantangannya sendiri. Lalu bagaimanakah peran data science dalam perkembangan dunia? Data science digunakan dalam mempelajari genom untuk menghasilkan sebuah pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan dalam genetika, seperti reaksi obat terhadap sebuah penyakit. Selain itu, perusahaan logistik seperti FedEx menggunakan data science untuk menemukan waktu dan jalur yang tepat untuk mengantarkan paket sehingga lebih efisien. Dengan data science, bukan hal yang tidak mungkin untuk memprediksi permasalahan dalam perputaran karyawan dalam sebuah perusahaan. Dalam bidang penerbangan,
Data science digunakan untuk memprediksi kapan sebuah maskapai akan mengalami keterlambatan, sehingga para penumpang maskapai tersebut dapat diinformasikan terlebih dahulu. Kalau kamu khawatir dengan lapangan pekerjaan sebagai data scientist, jangan khawatir lagi. Banyak pekerjaan yang dapat dilakukan oleh seorang data scientist, seperti menjadi data analyst, machine learning engineer, deep learning engineer, data engineer, dan tentunya data scientist. Jadi, apakah kamu siap menjadi seorang data scientist? Kunjungi www.algorit.ma